Pagi itu, Reza berjalan pelan menyusuri jalan kecil di kota kecilnya. Udara pagi yang segar dan sinar matahari yang hangat membuat langkahnya terasa ringan. Meski begitu, hatinya sedikit berat. Hari ini, seperti biasa, Reza ingin mencoba membantu orang-orang di sekitarnya. Tapi seringkali tindakannya justru membuatnya dianggap aneh atau lucu. Reza bukan tipe orang yang mudah menyerah. Ia selalu percaya bahwa menolong orang lain adalah hal yang benar, meskipun kadang tidak semua orang bisa menghargainya. Dengan tas ransel yang sederhana, ia menatap toko-toko kecil di sepanjang jalan. Ada warung roti, toko buku, dan kafe kecil yang menjadi tempat favorit warga kota. Di ujung jalan, Reza melihat Anissa, seorang gadis yang sering ia lihat di kafe dekat taman. Anissa dikenal sebagai gadis yang ceria, ramah, tapi juga cukup tegas, dan tidak mudah terkesan dengan orang baru. Hari ini, tampaknya ia sedang kesulitan membawa beberapa kantong belanjaan yang terlihat cukup berat. Anissa, biar aku bantu," seru Reza sambil berlari kecil mendekat. Anissa menoleh, sedikit terkejut melihat Reza yang biasanya pendiam dan jarang menonjolkan diri. Ia tersenyum tipis, tapi di balik senyumnya ada sedikit rasa skeptis. "Nggak usah, Reza. Aku baik-baik saja," jawab Anissa dengan nada santai. "Tidak apa-apa, aku memang sedang lewat. Aku bisa bantu kok," kata Reza dengan sopan. Ia mencoba tersenyum agar tidak terkesan memaksa. Tapi sebelum Reza sempat meraih kantong belanjaan, beberapa teman Anissa yang sedang duduk di kafe mendengar percakapan itu. Mereka menertawakan Reza. "Hahaha, lihat tuh. Reza mau jadi pahlawan belanjaan? Lucu banget," kata salah satu dari mereka sambil menunjuk ke arah Reza. Yang lain ikut tertawa, dan beberapa orang yang lewat juga menoleh dengan rasa penasaran. Reza menelan rasa malu yang mulai muncul. Ia sudah terbiasa menghadapi ejekan seperti ini, tapi tetap saja, hati kecilnya terasa perih setiap kali diremehkan di depan banyak orang. Anissa menatap Reza dengan campuran rasa iba dan sedikit kesal pada teman-temannya. "Sudahlah, mereka cuma iseng. Reza, kalau mau bantu ayo. Tapi jangan khawatir tentang mereka," katanya sambil mencondongkan tubuh agar Reza bisa mengambil kantong yang paling berat. Reza mengangguk, dan dengan sigap ia mengambil salah satu kantong belanjaan. Beratnya cukup terasa, tapi tidak membuatnya mundur. Saat itu ia merasa lega karena setidaknya ada satu orang yang percaya padanya. Di sepanjang jalan menuju rumah Anissa, Reza terus mengobrol ringan untuk menghilangkan rasa canggung. Ia menanyakan kabar Anissa, sekolah, dan hal-hal kecil lain yang bisa membuat suasana lebih hangat. Anissa mulai tersenyum, dan sejenak lupa tentang ejekan teman-temannya. Namun, tak lama kemudian, salah satu teman Anissa berseru lagi dari kejauhan, "Hahaha, Reza pasti mau pamer kan? Bisa bawa satu kantong aja. Sudah senyum-senyum gitu." Reza hanya tersenyum tipis. Ia tidak marah atau tersinggung. Baginya, yang penting adalah niatnya untuk membantu, bukan penilaian orang lain. Ia tahu terkadang orang menertawakan niat baik karena mereka belum mengerti. Sesampainya di depan rumah Anissa, Reza menyerahkan kantong belanjaan yang tersisa. Anissa membuka pintu dan berkata, "Terima kasih, Reza. Kalau bukan kamu, aku pasti kesulitan bawa semuanya sendiri." Nggak apa-apa. Senang bisa membantu," jawab Reza. Senyumnya tulus, dan kali ini ia merasakan kehangatan karena bantuannya dihargai, walau hanya oleh satu orang. Anissa menatap Reza sebentar, seolah ingin mengerti lebih banyak tentang sosok pria, yang selalu tampak sederhana tapi penuh perhatian ini. Dalam hati ia merasa penasaran. Siapa sebenarnya Reza ini? Kenapa dia selalu begitu sabar dan baik meski sering ditertawakan orang? Saat Reza bersiap pamit, salah satu teman Anissa datang menghampiri, masih dengan nada mengejek. "Hei Reza, jangan-jangan besok kamu mau bantu kita juga, ya? Hahaha." Reza tersenyum, mengangguk sopan, lalu berkata, "Kalau memang bisa membantu, aku pasti akan tetap membantu. Itu saja." Kata-kata itu terdengar sederhana, tapi ada sesuatu di matanya yang membuat orang-orang di sekitarnya sedikit terdiam. Tidak ada kesombongan, tidak ada dendam. Hanya ketulusan yang nyata. Hari itu, Reza pulang dengan hati yang ringan, walau dunia di sekelilingnya masih belum sepenuhnya berubah. Namun, ketenangan itu hanya sementara. Keesokan harinya, di sekolah, ejekan dan canda teman-temannya kembali muncul dengan cara yang lebih licik dan menyebalkan. Saat Reza memasuki gerbang sekolah, beberapa teman sekelasnya sudah menunggu di koridor. Mereka duduk di lantai sambil berbisik dan tertawa kecil ketika melihat Reza berjalan ke arah kelas.
Rasa canggung sedikit muncul di dada Reza, tapi ia menahan diri dan tetap melangkah dengan tenang. Lihat loh, Reza datang lagi. Jangan-jangan hari ini mau jadi pahlawan kantin juga, sahut salah satu dari mereka, membuat teman-temannya tertawa lebih keras. Reza menunduk sebentar, lalu mengangkat kepala dengan senyum tipis. Ia tahu ejekan itu hanyalah suara kecil di tengah kebisingan hidupnya, tapi tetap saja hati kecilnya merasa sedikit tersentuh. Ia berharap suatu hari orang-orang bisa melihat niat baiknya tanpa menertawakannya. Saat di kelas, Anissa duduk di bangku dekat jendela. Ia menatap Reza dengan mata penuh perhatian, seperti ingin memberinya semangat. Anissa juga merasa heran mengapa Reza selalu sabar, meski sering dipermainkan oleh teman-temannya. Pelajaran pun dimulai. Guru matematika sedang menulis di papan tulis, tapi beberapa teman Reza terus menggoda dari belakang. Reza, ayo tunjukkan kemampuanmu. Siapa tahu kau bisa bantu kita menjawab soal yang susah ini. Hahaha. Reza hanya tersenyum dan menunduk, fokus pada buku catatannya. Ia tidak membalas ejekan itu. Bagi Reza, membalas cemohan dengan amarah hanya akan memperburuk keadaan. Ia lebih memilih menunjukkan kebaikan melalui tindakan, bukan kata-kata. Namun, ujian kesabaran Reza datang lebih cepat daripada yang ia duga. Saat istirahat, beberapa teman mendekatinya sambil membawa selembar kertas. Ini buatmu, Reza. Sepertinya kita tahu kau suka menolong orang, jadi kita kasih tugas tambahan. Kalau nggak bisa ya, hahaha, kita akan tertawa lagi. Reza menatap kertas itu. Ternyata isinya adalah tugas kelompok yang sangat sulit, dan guru meminta satu orang dari setiap kelompok untuk mengerjakan bagian terberat. Teman-temannya sengaja memberikannya kepada Reza. Seketika ia merasa tekanan besar di pundaknya, tapi rasa takut tidak muncul. Ia hanya menghela napas, lalu berkata dalam hati, ini kesempatan untuk menunjukkan bahwa membantu bukan sekadar kata-kata. Ketika Reza mulai mengerjakan tugas itu di bangku pojok, beberapa orang dari kelompoknya mendekat, mencoba mengawasinya dengan wajah setengah menertawakan. Ah, Reza pasti gagal lagi. Sudah biasa kan? Kata salah satu dari mereka. Tapi anehnya, Reza tidak merasa malu atau gentar. Ia menatap soal dengan penuh perhatian, mencoba memahami setiap langkah yang perlu ia lakukan. Dengan kesabaran dan ketelitian, ia mulai menulis jawaban satu persatu. Mata teman-temannya perlahan berubah dari mengejek menjadi penasaran. Anissa, yang duduk di dekat jendela, memperhatikan Reza dengan kagum. Ia merasa penasaran, mengapa orang yang selalu diremehkan itu justru bisa tetap tenang dan fokus menghadapi tekanan. Ia mulai bertanya-tanya apakah Reza memang memiliki kemampuan yang selama ini tersembunyi dari pandangan orang lain. Tidak hanya di sekolah, saat pulang ke rumah, Reza masih menghadapi ejekan yang tidak kalah licik. Beberapa anak tetangga sengaja menaruh sepatu Reza di tempat yang sulit dijangkau dan menertawakan reaksinya ketika ia mencarinya. Namun Reza tetap menanggapi dengan sabar. Ia mengatur napas, lalu mengambil sepatu itu dengan hati-hati dan tersenyum kepada mereka. Tidak masalah teman-teman. Besok kita bisa bermain lagi, tapi mari tetap saling menghargai, katanya lembut. Hari itu berakhir dengan suasana yang sedikit berbeda. Teman-teman yang biasanya hanya menertawakan Reza mulai memperhatikan perilakunya. Mereka tidak sepenuhnya berhenti mengejek, tapi rasa penasaran mulai muncul. Kenapa dia bisa tetap tenang? Kenapa dia tidak marah? Bisik salah satu teman pada temannya yang lain. Di malam hari, Reza duduk di kamar sambil menatap langit malam dari jendela. Ia merenung tentang hari yang baru saja dilewatinya. Meskipun banyak ejekan dan tantangan, hatinya tetap hangat karena ia tahu niat baiknya tidak pernah sia-sia. Ia percaya, suatu hari, orang-orang akan menyadari bahwa kebaikan itu lebih kuat daripada ejekan. Tanpa ia sadari, di suatu sudut kota yang sama, sebuah keajaiban kecil mulai bergerak. Sesuatu yang tampak sederhana pada Reza, kesabaran, ketulusan, dan ketekunan, akan segera menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Tapi saat ini, semua itu masih tersembunyi, menunggu waktu yang tepat untuk muncul dan mengubah pandangan banyak orang. Hari itu menutup dengan rasa penasaran di hati Anissa dan beberapa orang di sekeliling Reza. Mereka mulai mempertanyakan, apakah Reza sekadar pria biasa yang selalu ditertawakan, ataukah ada sesuatu yang istimewa yang belum mereka ketahui. Keesokan paginya, suasana di kota kecil itu tampak biasa saja. Matahari baru saja muncul di balik pepohonan, burung-burung berkicau riang, dan jalan-jalan kecil mulai dipenuhi warga yang beraktivitas. Reza berjalan menuju taman kota, tempat favoritnya untuk berpikir dan menikmati pagi. Ia membawa beberapa buku catatan dan pena, siap mencatat ide-ide kecil yang muncul di pikirannya.
Saat Reza sampai di taman, ia melihat Anissa sedang duduk di bangku dekat kolam, tampak termenung sambil memandangi air yang tenang. Matanya mengikuti setiap gerakan burung yang hinggap di ranting pohon. Reza tersenyum lembut dan berjalan menghampirinya. "Halo Anissa," sapa Reza dengan suara tenang. "Oh Reza, pagi-pagi sudah di sini?" Anissa menoleh dan tersenyum tipis. "Kamu ini selalu penuh energi ya?" "Bukan energi, tapi lebih ke menikmati waktu," jawab Reza sambil duduk di bangku dekat Anissa. "Tapi kamu, kenapa terlihat serius pagi-pagi begini?" Anissa menghela napas. "Aku hanya berpikir tentang kejadian kemarin di sekolah. Aku penasaran, bagaimana kamu bisa tetap tenang meski sering ditertawakan orang lain?" Reza tersenyum, tapi kali ini ada cahaya lembut di matanya. "Kadang orang menertawakan karena mereka belum mengerti. Aku hanya mencoba melakukan yang benar, tanpa berharap banyak dari orang lain." Itu saja. Anissa menatap Reza lebih lama. Ada sesuatu yang berbeda pada sikapnya pagi itu. Tidak hanya ketenangan, tapi juga aura yang membuat orang ingin dekat. Ia merasa penasaran, apakah Reza memang sekadar sabar atau ada sesuatu yang lain. Tiba-tiba, dari arah kolam, terdengar suara gemericik air yang lebih keras dari biasanya. Reza dan Anissa menoleh, dan mereka melihat hal yang aneh. Sebuah ikan kecil terjebak di tumpukan ranting di pinggir kolam. Ikan itu tampak kesulitan bergerak. Air mulai surut sedikit, dan jika tidak segera ditolong, nyawanya bisa terancam. Tanpa berpikir panjang, Reza berdiri dan menunduk. Ia meraih ikan itu dengan hati-hati, membersihkan ranting-ranting yang menempel, lalu meletakkannya kembali ke dalam air yang lebih dalam. Ikan itu berenang menjauh dengan lincah. Seolah berterima kasih pada Reza, Anissa terperangah melihat kejadian itu. "Reza, kamu bisa begitu cepat menolong ikan itu?" katanya sambil menatap dengan kagum. Aku tidak menyangka kamu bisa secepat itu." Reza hanya tersenyum sederhana. "Aku tidak terlalu memikirkan cepat atau lambat. Yang penting, makhluk itu selamat. Itu saja." Namun, hal yang lebih aneh terjadi beberapa menit kemudian. Saat Reza duduk kembali, tiba-tiba air di kolam mulai berkilau dengan cahaya lembut yang tampak seperti berpendar dari dalam. Ikan-ikan kecil yang berenang di sana tampak bergerak lebih lincah, dan bunga-bunga air di pinggir kolam membuka kelopaknya seolah menyambut. Anissa menatapnya dengan mata membesar. "Reza, apa ini? Kenapa rasanya ajaib?" Reza menatap kolam sejenak, merasakan getaran aneh di udara. Ia tidak mengerti sepenuhnya apa yang terjadi, tapi hatinya merasa tenang. Sesuatu yang indah dan luar biasa terjadi karena kebaikannya. Sesuatu yang ia lakukan tanpa pamrih. Beberapa warga yang lewat di taman juga menoleh. Mereka melihat cahaya lembut dan suasana berbeda di kolam. Beberapa anak kecil yang sedang bermain berbisik satu sama lain. "Lihat, kolamnya cantik banget. Aneh ya, seperti ada sesuatu yang berbeda hari ini." Anissa menatap Reza dengan kagum dan rasa penasaran yang semakin besar. "Reza, kamu merasa ini biasa-biasa saja? Padahal apa yang terjadi tadi di kolam itu luar biasa," katanya sambil menahan decak kagum. Reza tersenyum, menunduk sejenak. "Aku tidak tahu. Aku hanya menolong sesuatu yang membutuhkan, tapi kalau ini bisa membuat orang lain melihat hal baik, aku senang." Sejak kejadian itu, reputasi Reza di mata Anissa mulai berubah. Ia bukan lagi sekadar pria yang selalu ditertawakan, tapi seseorang yang memiliki ketenangan dan aura khusus, meski masih misterius. Anissa merasa penasaran, ingin melihat lebih banyak sisi Reza yang belum ia ketahui. Dan yang lebih mengejutkan, beberapa teman sekolah yang melihat kolam dari kejauhan juga mulai merasakan sesuatu yang aneh. Mereka tidak mengerti sepenuhnya, tapi rasa penasaran mereka mulai tumbuh. "Kenapa Reza bisa melakukan hal seperti itu? Apakah dia berbeda dari kita?" bisik salah satu dari mereka pada temannya. Hari itu, Reza pulang dengan hati ringan, tapi ada perasaan aneh yang ia rasakan, bahwa sesuatu yang lebih besar akan terjadi. Keajaiban kecil di kolam itu hanyalah awal. Perlahan, sesuatu mulai bergerak, membawa perubahan yang tidak hanya memengaruhi pandangan orang-orang di sekitarnya, tapi juga hidup Reza sendiri. Anissa pulang dengan rasa penasaran yang tak tertahankan. Ia ingin tahu lebih banyak tentang Reza, tentang kebaikan dan keajaiban yang ia bawa. Dan di sudut hati kecilnya, ia merasa hari-hari ke depan akan jauh lebih menarik dari yang ia bayangkan sebelumnya. Keesokan harinya, suasana di sekolah terasa berbeda bagi Reza. Beberapa teman yang biasanya mengejeknya kemarin, kini menatapnya dengan ekspresi campur aduk, penasaran,
kagum, dan sedikit bingung. Mereka masih belum sepenuhnya bisa memahami apa yang terjadi di taman kemarin. Suasana itu membuat Reza merasa aneh tapi tetap tenang. Ia tahu, perubahan pandangan orang lain tidak datang begitu saja, dan kesabaran adalah kunci untuk itu. Saat Reza masuk ke kelas, Anissa sudah menunggu di bangku dekat jendela. Matanya bersinar penuh antusiasme. "Reza, kemarin di taman itu? Luar biasa. Aku benar-benar tidak menyangka. Aku ingin tahu lebih banyak tentangmu," katanya sambil tersenyum hangat. Reza tersenyum tipis. "Aku hanya melakukan yang aku bisa." "Tidak ada yang istimewa, Anissa." Namun Anissa menggeleng. "Tidak, menurutku itu istimewa. Kamu berbeda dari orang-orang yang aku kenal. Dan aku ingin melihat lebih banyak hal baik yang kamu lakukan." Sejak itu, banyak hal mulai berubah. Di sekolah, beberapa teman yang dulu mengejek Reza mulai memperhatikannya dengan lebih serius. Mereka mulai menyadari bahwa Reza bukan sekadar orang yang mudah dipermainkan. Ia memiliki ketenangan, ketulusan, dan kemampuan untuk tetap tenang menghadapi situasi sulit. Suatu hari, ketika kelas sedang melakukan kerja kelompok, guru meminta setiap kelompok untuk menyelesaikan proyek kreatif yang cukup rumit. Biasanya beberapa teman Reza akan menghindar atau mengeluh. Namun kali ini, mereka diam, menunggu Reza memberikan arahan. "Reza, kamu yang tahu caranya," kata salah satu teman sekelompoknya ragu-ragu. "Ayo, tunjukkan bagaimana kita bisa menyelesaikannya." Reza mengangguk, lalu mulai menjelaskan dengan bahasa yang sederhana dan jelas. Ia membimbing teman-temannya satu persatu, tanpa menunjuk-nunjuk atau bersikap sombong. Lambat laun, teman-temannya mulai mengikuti arahan Reza. Mereka mulai menyadari bahwa selama ini mereka menilai seseorang dari luar saja, tanpa melihat kemampuan dan ketulusan yang ada di dalamnya. Anissa yang memperhatikan dari dekat merasa kagum. "Aku benar-benar mulai mengerti sekarang. Reza bukan hanya sabar, tapi juga memiliki cara tersendiri untuk membantu orang lain tanpa memaksa mereka." Hari-hari berikutnya, kejadian-kejadian kecil mulai terjadi. Di kantin, seorang anak tak sengaja menjatuhkan baki makanannya. Reza yang sedang lewat langsung menolong, mengambilkan makanan yang tercecer, dan menaruhnya kembali dengan rapi. Hal sederhana itu membuat anak-anak lain menatapnya dengan kagum. Beberapa dari mereka mulai tersenyum malu, menyadari bahwa apa yang mereka anggap sepele ternyata memerlukan kebaikan hati. Tidak hanya itu, beberapa guru juga mulai memperhatikan Reza. Guru bahasa Indonesia mengamati bagaimana Reza selalu menolong teman yang kesulitan saat pelajaran kelompok. Guru olahraga pun menyadari bahwa Reza bukan sekadar murid biasa. Ia memiliki ketekunan dan kemampuan untuk tetap fokus meski banyak distraksi di sekelilingnya. Perubahan pandangan ini juga mulai dirasakan Reza sendiri. Ia merasa lebih percaya diri, tapi tetap rendah hati. Ia menyadari bahwa keajaiban yang terjadi di taman kemarin bukan hanya tentang ikan dan cahaya di kolam, tetapi juga tentang bagaimana kebaikannya perlahan mulai meresap ke hati orang-orang di sekitarnya. Suatu sore, setelah pulang sekolah, Reza duduk di bangku taman yang sama. Anissa datang menghampirinya, membawa buku catatan dan pena. "Reza, aku ingin mencatat beberapa hal tentangmu. Bukan untuk menilai, tapi karena aku ingin belajar bagaimana kamu bisa tetap baik dan sabar," katanya dengan mata berbinar. Reza tersenyum hangat. "Kalau itu bisa membantu, aku senang. Tapi ingat, Anissa, yang paling penting bukan hanya menolong orang lain, tapi juga menjaga niat tetap murni. Jangan berharap imbalan atau pujian." Anissa mengangguk lalu duduk di sampingnya. Mereka berbicara tentang hal-hal sederhana, sekolah, hobi, dan pengalaman masing-masing. Namun percakapan itu terasa berbeda. Ada kedekatan yang mulai tumbuh, dan rasa penasaran Anissa terhadap Reza semakin besar. Ia mulai merasakan bahwa Reza bukan hanya pria biasa, tapi seseorang yang memiliki sesuatu yang istimewa, meski masih misterius. Di sisi lain, beberapa teman sekolah yang dulu mengejek mulai mencoba mendekati Reza. Mereka tidak lagi menertawakannya, melainkan ingin memahami dan belajar darinya. Mereka penasaran dengan ketenangan dan kebaikan hati Reza yang tampak alami, bukan dibuat-buat. Dan tanpa mereka sadari, keajaiban kecil yang terjadi kemarin di kolam mulai menimbulkan efek berantai. Orang-orang mulai lebih memperhatikan hal-hal kecil, belajar menghargai kebaikan, dan mulai menilai seseorang dari tindakan, bukan sekadar penampilan atau ejekan semata. Hari itu berakhir dengan senja yang hangat. Reza berjalan pulang dengan perasaan tenang. Tapi hatinya terasa ringan karena melihat perubahan kecil di sekitar. Anissa di sisi lain pulang dengan rasa penasaran yang semakin besar, menanti apa yang akan terjadi berikutnya. Ia tahu,
Keajaiban yang dimulai dari ketulusan Reza hanya tinggal menunggu waktu untuk membalikkan pandangan banyak orang secara lebih nyata. Beberapa hari setelah kejadian di taman, suasana di sekolah terasa berbeda. Tidak hanya teman-teman sekelas, tetapi hampir seluruh murid mulai memperhatikan Reza dengan rasa penasaran. Mereka masih tidak sepenuhnya mengerti apa yang membuat Reza berbeda, tapi satu hal jelas, kebaikan dan kesabarannya tidak bisa lagi diabaikan. Suatu siang saat sekolah mengadakan kegiatan bersih-bersih halaman dan taman, Reza bergerak dengan tenang membantu semua orang. Ia mengangkat ranting, menyapu daun, dan membimbing anak-anak kecil agar bekerja sama. Beberapa murid yang biasanya hanya duduk dan mengeluh, kini ikut tergerak menolong. Anissa, yang sejak pagi memperhatikan Reza, tidak bisa menyembunyikan kagumnya. "Reza, lihat mereka mulai memperhatikanmu," bisiknya pelan. Tiba-tiba, sesuatu yang tak terduga terjadi. Saat Reza menunduk untuk memungut sampah di dekat kolam, cahaya lembut kembali muncul, kali ini lebih terang dari sebelumnya. Air kolam yang sebelumnya tenang, kini memantulkan kilauan yang indah, seolah seluruh taman menyala dengan sinar yang hangat dan damai. Beberapa murid yang berada dekat kolam menatap terpesona. Anak-anak kecil yang bermain di sekitarnya berhenti bergerak, kagum melihat cahaya yang indah itu. Bahkan beberapa guru yang kebetulan lewat menoleh, merasa ada hal yang luar biasa terjadi. Anissa menatap Reza dengan mata terbelalak. "Reza, apa yang kamu lakukan? Kenapa semuanya bisa seperti ini?" Katanya setengah terpesona, setengah bingung. Reza tersenyum lembut, tapi ia sendiri tidak sepenuhnya mengerti. "Aku hanya menolong, Anissa. Mungkin ini sesuatu yang mengikuti niat baik," jawabnya. Cahaya itu semakin terang, dan bukan hanya kolam yang berubah. Tanaman-tanaman di sekitar taman tampak lebih segar, bunga-bunga mekar lebih indah, dan udara terasa lebih hangat dan nyaman. Beberapa burung yang berada di pohon tampak berkicau lebih riang, seolah menyambut perubahan kecil yang terjadi. Teman-teman Reza yang biasanya mengejeknya kini berdiri terpaku. Mata mereka membesar, bibir ternganga. Mereka tidak menyangka bahwa orang yang mereka remehkan bisa membuat sesuatu yang begitu menakjubkan hanya dengan kebaikan hatinya. "Hahaha, ini nyata?" Bisik salah satu teman, hampir tidak percaya. Seorang guru mendekat, tersenyum sambil menatap Reza. "Reza, aku tidak tahu bagaimana menjelaskan ini, tapi tindakanmu, kesabaranmu, dan ketulusanmu, semuanya membawa dampak luar biasa bagi lingkungan sekitar." Reza hanya tersenyum dan menunduk. Ia merasa senang, tapi juga sedikit bingung dengan apa yang terjadi. Ia tidak pernah berniat membuat orang lain kagum, hanya ingin menolong. Anissa mendekat, menggenggam tangan Reza sebentar. "Aku tidak tahu harus berkata apa, tapi aku bangga padamu. Kamu benar-benar luar biasa," katanya lembut. Seiring waktu, suasana taman berubah menjadi titik balik bagi Reza. Anak-anak yang biasanya hanya menonton kini ikut menolong. Beberapa teman yang dulu mengejek mulai mendekati Reza, bertanya hal-hal kecil dan mencoba belajar darinya. Ada rasa kagum yang muncul secara alami, tanpa dipaksakan. Beberapa orang tua yang kebetulan lewat juga ikut terpana melihat cahaya di taman dan kebaikan yang terpancar dari Reza. Mereka mulai membicarakan tentang ketulusan seorang anak muda yang mampu membawa perubahan nyata hanya dengan niat baiknya. Momen itu menjadi titik puncak bagi Reza. Semua ejekan, semua cemoohan, semua keraguan yang diterimanya sebelumnya kini berubah menjadi kekaguman. Orang-orang mulai menyadari bahwa keajaiban bukan selalu soal hal besar atau luar biasa, tapi bisa muncul dari ketulusan, kesabaran, dan kebaikan hati seseorang. Anissa berdiri di samping Reza, menatap taman yang kini memancarkan cahaya lembut. "Reza, aku rasa dunia ini butuh lebih banyak orang sepertimu. Sabar, tulus, dan selalu menolong tanpa pamrih," katanya dengan mata berbinar. Reza menunduk sebentar, tersenyum. "Aku hanya ingin membantu, Anissa. Kalau keajaiban ini bisa membuat orang lain belajar hal baik, aku merasa senang." Hari itu berakhir dengan perasaan hangat yang melingkupi taman. Hati Reza
dan semua orang yang menyaksikan. Keajaiban telah terjadi, bukan karena kekuatan luar biasa, tapi karena kebaikan yang sederhana dan tulus. Semua ejekan yang dulu menghantui Reza kini berubah menjadi kekaguman yang nyata. Sejak saat itu, pandangan orang-orang terhadap Reza berubah. Mereka mulai belajar menghargai ketulusan, menyadari bahwa kebaikan bisa membawa perubahan yang tak terduga. Dan bagi Reza sendiri, ia tahu satu hal, niat baik dan kesabaran yang tulus, meski sering diremehkan, tidak pernah sia-sia. Beberapa minggu setelah keajaiban di taman terjadi, kehidupan Reza perlahan berubah. Bukan karena ia ingin populer atau dikenal, tapi karena tindakan kecilnya yang konsisten akhirnya membuahkan hasil. Sekolah, taman, dan lingkungan sekitar mulai merasakan dampak positif dari kebaikan yang ia tunjukkan. Teman-teman yang dulu sering mengejek kini lebih menghargai Reza. Mereka masih bercanda, tapi bukan untuk menertawakannya, melainkan untuk ikut dekat dan belajar darinya. Beberapa murid bahkan mulai mencontoh cara Reza menolong orang lain, bekerja sama, kemudian tetap tenang menghadapi masalah. Anissa menjadi teman yang paling dekat dengan Reza. Setiap hari, ia melihat sisi lain dari Reza yang penuh perhatian dan sabar. Mereka sering duduk bersama di taman setelah pulang sekolah, berbagi cerita tentang hari yang baru saja mereka lalui. Kadang mereka hanya duduk diam, menikmati angin sore dan cahaya matahari yang hangat, tapi setiap momen terasa istimewa. Suatu sore, saat Reza dan Anissa duduk di bangku dekat kolam, Anissa menatap Reza dengan mata berbinar. Reza, aku ingin bertanya sesuatu. Kenapa kamu selalu bisa tetap tenang dan sabar meski sering diremehkan orang lain? Reza tersenyum lembut. Aku belajar satu hal, Anissa. Dunia ini memang kadang keras dan orang-orang tidak selalu baik. Tapi kalau kita bisa tetap melakukan hal yang benar, menolong orang lain tanpa berharap imbalan, perlahan orang akan mulai melihat. Dan yang paling penting, hati kita sendiri tetap damai. Anissa mengangguk, merasa pelajaran itu begitu berharga. Ia mulai menyadari bahwa kebaikan dan kesabaran bukan hanya membuat orang lain kagum, tapi juga membuat diri sendiri lebih tenang dan bahagia. Ya, di sekolah, guru-guru mulai menaruh perhatian lebih pada Reza. Guru seni memuji cara Reza membantu teman-temannya membuat proyek kelompok, sementara guru olahraga mengapresiasi kesabarannya membimbing anak-anak saat kegiatan olahraga. Reza tidak sombong, ia hanya tersenyum dan terus melakukan yang terbaik tanpa menuntut pengakuan. Hari demi hari, orang-orang di sekitar Reza mulai menyadari bahwa kebaikan yang sederhana bisa membawa perubahan besar. Anak-anak kecil yang dulu hanya bermain di taman kini belajar menolong teman mereka, teman-teman sekelas yang dulu mengejek kini mulai saling mendukung satu sama lain. Lingkungan yang tadinya biasa-biasa saja kini terasa lebih hangat dan ramah. Suatu pagi, Reza melihat beberapa anak kecil sedang memberi makan ikan di kolam taman sambil membersihkan sampah kecil yang mereka temukan. Cahaya matahari memantul di permukaan air, menciptakan kilauan yang indah. Reza tersenyum, merasa tenang dan bangga. Tanpa disadari, apa yang ia lakukan selama ini perlahan menular ke orang lain. Anissa datang menghampirinya, membawa 2 gelas minuman hangat. Reza, lihat. Mereka mengikuti apa yang kamu lakukan. Ini luar biasa, katanya sambil tersenyum. Reza menerima gelas itu dan duduk di samping Anissa. Aku hanya memulai dari hal kecil, Anissa. Kalau niat baik terus dilakukan, lama-kelamaan akan terlihat hasilnya. Tidak selalu harus besar atau spektakuler, tapi konsisten dan tulus, jawabnya. Hari itu terasa berbeda. Reza menyadari bahwa ia tidak lagi menjadi orang yang diremehkan. Keajaiban kecil yang terjadi di taman beberapa waktu lalu kini sudah menjadi awal perubahan besar, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga bagi orang-orang di sekitarnya. Di sore hari, beberapa teman sekolah yang dulu sering mengejek mendekat. Mereka tersenyum malu tapi tulus dan berkata, Reza, maafkan kami dulu. Kami tidak menyangka kamu bisa membawa perubahan seperti ini. Terima kasih telah mengajarkan kami arti kesabaran dan kebaikan. Reza tersenyum, menepuk bahu mereka. Tidak apa-apa. Yang penting sekarang kita bisa saling belajar dan membantu satu sama lain. Semua orang bisa membuat perbedaan, asal mau mencoba. Anissa menatap Reza dengan hangat. Aku benar-benar belajar banyak darimu, Reza. Kamu bukan hanya teman yang baik, tapi juga inspirasi bagi banyak orang. Reza menunduk sebentar, lalu tersenyum. Aku senang kalau itu bisa membuat orang lain lebih baik. Dan itu lebih dari cukup bagiku. Malam pun tiba. Reza berjalan pulang sambil menatap langit yang bertabur bintang. Dan bersyukur,
Semua ejekan dan cemoohan yang dulu menghampirinya kini menjadi pelajaran berharga. Ia menyadari satu hal. Keajaiban terbesar bukanlah cahaya di kolam atau hal luar biasa lainnya, tetapi bagaimana niat baik, kesabaran, dan ketulusan bisa mengubah pandangan orang dan membuat dunia di sekitar lebih hangat. Di rumah, Reza menulis di buku catatannya, menolong tanpa pamrih itu indah. Kesabaran akan membuahkan hasil, dan kebaikan sekecil apapun akan membawa perubahan. Anissa membaca catatan itu, tersenyum, dan menyadari bahwa pelajaran terbesar yang ia dapat bukan sekadar tentang Reza, tapi tentang kehidupan itu sendiri. Bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk membuat dunia lebih baik, hanya dengan niat baik dan ketulusan hati. Dan sejak hari itu, Reza tidak lagi merasa diremehkan. Tetap sabar dan tetap menolong orang lain. Tapi yang paling penting, ia tahu bahwa kebaikan selalu membawa keajaiban, tidak hanya untuk dirinya, tapi juga untuk semua orang di sekitarnya. Cerita Reza dan Anissa menjadi bukti nyata bahwa kesabaran, ketulusan, dan niat baik, sekecil apapun, tidak pernah sia-sia. Dan bagi siapapun yang membaca kisah ini, satu pesan tersirat jelas, menjadi baik, sabar, dan tulus, akan selalu membawa keajaiban dalam hidup, meski orang lain awalnya tidak mengerti. Jika cerita Reza menginspirasi kamu, jangan lupa tekan like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-temanmu. Tinggalkan komentar tentang momen favoritmu dari cerita ini. Dan ingat, kebaikan sekecil apapun bisa membawa keajaiban yang besar.